ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا منهم. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Kita diberikan anugerah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengawali hari kita di hari ini dengan ibadah salat subuh dan rangkaiannya. Mudah-mudahan ibadah kita sejak tadi malam dan ibadah-ibadah kita yang sebelumnya sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian, ketika Sayyidina Ali ditanya mengenai ta'rif atau pengertian takwa, beliau ditanya mengenai apa takwa yang sebenarnya, atau apakah bentuk perwujudan dari takwa itu yang sebenarnya. Beliau mengemukakan 4 hal. Yang pertama yang beliau lakukan, yang beliau sampaikan mengenai takwa itu adalah beliau katakan al-khawfu minal jalil. At-taqwa al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu pintu pertama seorang muslim bisa menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menanamkan rasa takut kepada Allah dalam diri kita, termasuk dalam diri istri dan anak-anak kita, itu adalah hal yang utama untuk kita lakukan. Begitu rasa takut kepada Allah Ta'ala ini menurun atau bahkan sampai hilang sama sekali, maka tertutuplah jalan orang itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada sesuatu yang sementara ini dalam sehari-hari sering kita takuti. Misalnya kita takut kepada binatang buas. Kita takut kepada binatang buas semata-mata karena takut bahwa binatang itu buas. Kebuasannya lah yang membuat kita takut ini. Tapi rasa takut kepada Allah ini justru rasa takut yang membuat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang takut kepada Allah seperti takutnya kepada binatang buas, itu takut yang salah. Karena takutnya kepada Allah, takutnya seseorang kepada Allah itu harusnya menjadikan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam keseharian bisa kita lihat seperti rasa takutnya seorang anak kepada ayah. Dia tidak akan menjauh dari orang tuanya, dia akan mendekat karena dia sadar dia punya kebutuhan yang tidak bisa dia peroleh kecuali dari orang tuanya. Jadi yang pertama sekalian, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa?
Sayyidina Ali menjadikan rasa takut kepada Allah ini sebagai unsur yang pertama dan yang utama di dalam takwa ini. Karena kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan lagi memilih dan memilah mana yang halal dan mana yang haram. Semuanya akan ditabrak. Kita tidak akan bisa lagi dan punya kekuatan untuk memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah. Sehingga rasa takut kepada Allah itu akan melahirkan pribadi yang jujur, pribadi yang tidak mau berdusta. Ketika seseorang itu berdusta, sebenarnya sebab utamanya adalah karena dia tidak takut kepada Allah Ta'ala, tidak takut pada ancaman Allah di akhirat akibat perbuatan dosa tadi ini. Maka seorang mukmin tidak mungkin kehilangan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Meskipun antar mukmin yang satu dan mukmin yang lain, derajat atau tingkat rasa takutnya kepada Allah itu berbeda-beda. Semakin kuat dan semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah, akan semakin besar ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama sekalian. Yang kedua, wal imanu bit takdir. Kata Sayyidina Ali, orang yang takwa itu adalah dia mempercayai, mengimani, meyakini takdir-takdir Allah Ta'ala ini. Artinya takdir-takdir Allah Ta'ala ini tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sesuatu yang terjadi tadi sudah ditetapkan oleh Allah untuk terjadi. Ya, kita sering membaca ayat kursi. Di dalam ayat kursi itu ada kandungan isi yang demikian itu. Tetapi kadang-kadang kita tidak paham. Ya. Ketika kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lahu dan seterusnya, kita tidak paham. Maka kadang-kadang ketika kita membaca, sedikit pun tidak ada perasaan apapun, jangankan di hati, di kulit pun tidak. Kalau seseorang melihat kemaksiatan, tidak ada reaksi apapun apalagi dalam hati, bahkan sampai pada kulit, mata, telinganya tidak ada reaksi apapun, itu artinya dia sudah kehilangan keyakinan akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Yang ketiga sekalian, saya perpendek, waridha bil qalil. Dia merasa puas dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan bil qalil ini bukan arti sedikit dalam pengertian tidak banyak, tapi yang dimaksudkan al-qalil di sini adalah, mengapa dikatakan dunia ini qalil, mataun qalil? Karena sebesar apapun orang menerima kenikmatan dunia ini, dibandingkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar, itu sangat kecil ini. Sehingga tidak ada orang kaya di dunia bagi orang yang punya sifat takwa yang benar. Tidak ada orang yang kaya. Yang ada adalah orang yang diberi sesuatu mungkin lebih banyak dari yang lain, tapi tidak ada orang yang kaya. Karena yang kaya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnul fuqara wallahu ghaniyyun. Kita semuanya ini fakir. Fakir itu artinya berkebutuhan. Orang yang merasa tidak butuh itu namanya iftaqara. Orang yang merasa butuh itu namanya iftaqara. Sementara orang yang tidak merasa butuh itu namanya istaghna. Istaghna itu merasa tidak butuh. Tapi kalau kita ini muftaqir, orang-orang yang selalu merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Itu terbukti sekalian. Berapapun kita punya, kita ini tidak pernah merasa cukup. Tetapi orang mukmin yang sejati, dia akan merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya sedang sekolah di Jakarta dulu, saya pernah bertemu dengan seorang yang kaya raya, yang kemudian kehidupannya berubah total. Ketika dia menjadi orang kaya itu, dia tidak pernah merasa tentram dengan apa yang dia miliki, karena dia jarang makan bersama istrinya, anaknya, karena masing-masing sibuk. Anaknya harus sekolah di luar negeri,
istrinya menjadi wanita karir, sehingga dia sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan hanya sekedar makan bersama saja di rumah. Belum tentu 1 minggu sekali dia bisa demikian itu. Karena jenuhnya dia menghadapi yang demikian, dia pergi ke daerah Depok. Orang kaya ini Depok, dia cari daerah yang pelosok, dia tinggalkan mobilnya, dia jalan di pinggir jalan itu sambil melihat apa yang terjadi dan dilakukan orang-orang petani yang di sawah tadi itu. Sampai ketika siang hari pandangannya tertuju kepada seorang laki-laki yang sedang membersihkan tangannya dari lumpur-lumpur api yang bercangkul itu, dia dengan anaknya. Dari kejauhan orang perempuan itu sambil gendong makanan itu menuju gubuk yang ada dekat petani tadi. Begitu sampai, orang tadi menyaksikan 3 orang, ayah, ibu dan anaknya ini makan bersama di gubuk itu. Dia tidak pernah merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang hanya makan di gubuk di pemantang sawah tadi. Maka dia pun hampiri orang-orang tadi, dia ingin tahu apa yang dimakan. Ternyata yang dimakan sayur bening, minumnya air di dalam kendi, gelasnya itu pakai tempurung kelapa. Apa kita bilang tuh? Batok. Minumnya pakai batok. Tapi si bapak ini yang kaya raya dari Jakarta ini melihat kenikmatan yang luar biasa pada orang-orang tadi. Sepulang itu dia sadar bahwa ternyata yang membuat seseorang itu hatinya tentram bukan banyaknya kekayaan, tapi sikap ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeda bisa kita rasakan sebagai kendaraan yang nikmat kalau kita ridho dengan yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang takwa yang ketiga, ar-ridho bil qalil. Dia selalu terima ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu. Tidak mau dia tengok kanan, tengok kiri. Karena kalau dia tengok kanan, tengok kiri, selalu akan dia lihat rumput di lahan tetangga itu selalu kelihatan lebih hijau. Meskipun sebenarnya rumput di lahan kita itu hijau, tapi begitu kita lihat, oh sana punya ini, saya tidak, dan seterusnya begitu. Maka qanaah itu harusnya menjadi sesuatu yang selalu kita mohonkan kepada Allah, kita berdoa supaya hati kita diberi itu, ya. Dan ada doa yang diajarkan oleh Nabi supaya hati kita ini qanaah. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'aluka nafsan muqna'an, atau dalam riwayat yang lain, Allahumma ij'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Ya Allah, jadikanlah jiwaku ini jiwa yang tenang, yang selalu mengimani bahwa nantinya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak bertemu dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman akan adanya balasan di hari akhir. Kemudian wa taqna'u bi ata'ik, punya rasa qanaah dengan apa yang Engkau berikan. Dan yang ketiga, wa tarda bi qada'ik, ridha dengan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusanmu. Hati yang seperti ini itu adalah hatinya orang-orang kaya, bukan kaya harta, tapi orang-orang yang betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali, kalau orang mau menjadi seorang yang muttaqin yang benar adalah selalu dia al-isti'dad li yaumir rahil. Hidupnya dipersiapkan untuk menghadapi saat-saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang punya uang tidak ingin menikmati itu dan ini, tapi uangnya digunakan untuk mempersiapkan diri ketika nanti saya kembali kepada Allah Ta'ala. Banyak sedekah, sedekahnya luar biasa. Umurnya digunakan untuk persiapan itu, hartanya untuk itu, pangkatnya untuk itu. Al-isti'dad liyaumir rahim, mempersiapkan diri selalu setiap saat untuk mendatangi, itu ketika kita didatangi hari di mana kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Jarang di antara kita sekalian ini yang melakukan yang demikian ini. Kata Sayyidina Ali, kalau bisa mendapatkan empat-empatnya ini, Anda menjadi pribadi yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah
adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka saya himbau Bapak Ibu sekalian, kalau datang ngaji ke tempat semacam ini, jangan punya pretensi yang lain. Jangan ini, jangan itu. Tujuannya hanya untuk mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sudah itu. Kalau kita tujuannya itu, kita tidak akan kecewa. Karena kita tujuannya adalah mempertebal ketakwaan kita kepada Allah, zat yang tidak pernah membuat hambanya kecewa. Tapi kalau kita punya pretensi yang lain, pingin ini, pingin itu, biar ini, biar begitu, siap-siaplah untuk kecewa. Tidak usah peduli kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, tetangga itu tidak ada yang ngerti, tidak usah peduli. Karena memang tidak ada tuntutan dari Allah untuk supaya tetangga kita ini tahu bahwa kita ini ahlus sujud, ahlul masjid. Tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan dari Allah Ta'ala. Jadi kalau keluar dari rumah mengatur pakaian segala macam, tidak untuk apa-apa, tetapi untuk ibadah kepada Allah Ta'ala ini. Kalau dikatakan untuk ibadah, ya diaturnya yang sesuai apa yang dikehendaki oleh zat yang kita mau ibadahi. Jangan pada yang lain itu. Mau pilih baju, ya mungkin di antara baju di almari kita ini ada baju-baju yang biasa kita pakai untuk tertentu bisa, tapi kita ke masjid, bagaimana kita bisa memilih baju yang memang disukai oleh Allah Ta'ala itu? Tentu ini ada ilmunya, kita belajar yang demikian ini. Nah mudah-mudahan sekalian, kita termasuk orang-orang yang betul-betul setiap saat tutur kata kita, gerakan tubuh kita, sikap dan tingkah laku kita dalam hidup itu dalam rangka menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingatkan, takwa itu tempatnya bukan hanya di masjid. Takwa itu tempatnya bukan hanya di tempat kita sujud. Takwa itu kalau Nabi mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini tidak mudah sekalian, ya, gampang diucapkan, tapi terapkannya susah. Kalau di tempat semacam ini itu hati kita fokus ke akhirat, fokus ke Allah, fokus ke Al-Quran. Tapi kalau sudah ke tempat lain, fokusnya kepada yang lain. Ya, fokusnya kepada yang lain. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita ada dimanapun dengan siapapun, jangan sampai kita tidak zikir. Ya, sampai maaf ini dalam Islam suami istri mau jima itu disuruh apa? Hah? Disuruh berdoa. Orang berdoa itu ingat siapa? Ingat Allah. Sampai seperti itu sekalian. Tidak sembarangan. Makanan depan kita sudah betul-betul menggugah selera nafsu kita, kita tinggal ambil. Tapi stop dulu sebelum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Begitu. Masuk masjid, coba diamati orang masuk masjid itu. Beda-beda. Ada yang ketika melangkahkan ke masjid itu sadar, saya masuk masjid, maka dia ingin tahu bagaimana Islam, bagaimana Nabi menuntun saya ketika saya masuk masjid. Ya. Ada orang bertanya, Ustadz, kok ribet kakinya? Ya, ketika kami membuat rekaman manasik, kita harus mencontohkan jamaah lewat video itu bagaimana masuk masjid. Kita berikan arahan masuk ke masjid itu kalau Nabi mengatur itu, yang dilepas dulu itu sendal yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Sendal yang dilepas yang kiri. Karena aturannya dalam memakai dan melepas pakaian, kalau memakai itu kanan dulu, kalau melepas kiri dulu, apapun itu. Coba bapak-bapak ini kalau mau pakai baju, yang dimasukkan yang tangan kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Tapi memasukkan kanan dulu itu kalau kita punya ilmu karena iktidak di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti Rasul. Kalau sudah itu dilakukan oleh Rasul, tidak perlu dicari referensi lain mana yang lebih bagus, tidak perlu. Kalau Nabi mengatakan makan dengan tangan kanan, minum dengan kanan, tidak perlu mencari referensi makan itu sebaiknya dengan kanan apa kiri, tidak perlu. Itu yang namanya orang sudah betul-betul diwarnai dengan
Zikir kepada Allah Ta'ala. Mau jima saja begitu. Mau masuk masjid, dilepas dulu sendal kirinya. Tapi kaki kirinya tidak langsung melangkah. Karena apa? Aturan melangkah ke masjid, kaki kanan dulu. Orang yang nggak ngerti jalannya bingung. Sendalnya lepasnya yang kiri, melangkahnya yang kanan, jatuh bisa-bisa ini. Tapi kalau Nabi memberi tuntunan tidak. Kaki kirinya dilepas, ditumpangkan di atas sendalnya. Sendalnya diinjak begitu. Ya, lalu baru kaki kanan dilepas, langsung melangkah ke masjid. Jamaah haji umrah kita beritahu begitu karena ini dianggap ilmu baru. Kok ribet? Saya bilang ribet itu karena Anda tidak pernah menjalankan. Tapi bagi orang yang sudah bisa menjalankan, itu begitu masuk masjid dia akan teringatkan begitu. Iya. Coba lihat orang-orang yang kadang-kadang berilmu di televisi acara tertentu ya, dia mau minum buka botol pakai kanan bukanya begini. Tapi kemudian karena apa? Karena tidak punya ilmu. Jadi memang harus ada ilmunya begitu. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tidak usah diadu dibandingkan dengan ajaran apapun. Dan jangan sekali-kali beranggapan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu hanya berlaku untuk masyarakat di tempat tertentu. Iki wong Arab, iki wong Cina. Enggak. Islam itu salihun li kulli makan wa zaman. Islam itu berlaku di semua tempat. Setiap muslim punya kewajiban untuk menjalankan. Kalau kita sudah sampai seperti itu sekalian, ingatan kita kepada Allah tidak akan pernah putus. Itu nikmat. Bahkan seorang ibu pun akan begitu. Iya. Dia buka keran mencuci sayur, orang lain tinggal buka saja. Tapi kalau kita seorang muslim harus beda. Harus beda. Jangan seorang muslimah ibu masak, tidak ada bedanya dengan muslimah yang lain. Artinya masaknya tidak menjadi ibadah. Ketika membuka keran mencuci sahur, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucapkan Bismillah, itu artinya yang pertama kita sudah mengakui anugerah air itu dari Allah. Itu yang pertama itu. Pengakuan itu penting. Yang tidak ada yang kuat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu digunakan airnya, mungkin kerannya tidak dibuka penuh, sebagian saja airnya sudah cukup, jangan disuar begitu saja. Itu sudah takwa lagi. Jadi sekali lagi, takwa itu bukan hanya di masjid. Kita ini selama ini, wah ini masjid itu luar biasa, melebihi malaikat. Tapi kalau sudah di luar, nah tadi itu, na'udzubillah min dzalik. Ya. Tapi sekali lagi sekalian, ini adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, jangan kemudian saya dianggap sebagai orang yang sudah bisa menjalankan. Tidak, ini hanya tawasau bil haq. Sementara saya punya ilmu, saya sampaikan. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu punya amalan-amalan yang lain yang barangkali saya juga belum bisa menjalankan atau belum saya jalankan. Mari kita fastabiqul khairat, isi hari kita dengan sebaik-baiknya, termasuk kedatangan ke tempat kita ini jangan punya pretensi atau muatan apapun. Sudah. Saya yakin kalau ada muatan pretensi apapun cepat bosen. Alah, ngaji ngono ning ndi iso. Padahal di sini duduk saja tidak mencatat apapun itu sudah dapat pahala. Kalau kita di tempat lain tidak bisa dapatkan itu sekalian. Maka sekalian saya berikan uraian tadi untuk masuk ke dalam tema pokok dari ayat-ayat selanjutnya, yaitu 26 sampai ayat terakhir 29 ya. Di mana pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah membantah dan menafikan segala tuduhan orang-orang kafir terhadap Nabi maupun terhadap Al-Qur'an. Dibantah. Ya. Sampai yang terakhir itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Mengapa Allah sampaikan bantahan ayat ini? Karena begini sekalian, orang-orang di zaman jahiliyah dulu, orang kafir itu menyadari, paling tidak mereka meyakini bahwa tukang-tukang tenung, para dukun itu ketika mereka menyampaikan sesuatu kepada klien, kepada orang lain, itu karena bisikan setan. Jadi mereka bersekutu dengan setan. Setan memberi informasi kepada dukun tadi, lalu dukunnya menyampaikan kepada khalayak ramai.
Nah, Nabi Muhammad itu dituduh sebagai orang tukang tenung. Maka kalau Nabi dituduh sebagai tukang tenung, yang disampaikan oleh Nabi itu bukan wahyu, tapi menurut mereka ya ucapan setan. Inilah sebab sering dikatakan di dalam ceramah oleh para dai, orang yang salah di dalam mengenali Nabi, dia tidak akan sampai pada kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Saya sampaikan sekali lagi, ini penting sekali ya, dicamkan. Siapapun yang salah mengenali Nabi Muhammad SAW, yang salah, tidak tepat mengenali Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah sampai kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ya, untuk orang-orang sekarang yang kadang-kadang mengatakan Arab dan sebagainya dalam ceramahnya itu, saya katakan bukan karena saya merasa tersinggung, tidak. Itu karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengenal Nabi, maka mereka tidak sampai pada hakikat kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Orang kafir itu mengatakan, Muhammad, apa bedanya Muhammad dengan Muhammad atau orang-orang laki yang lain? Karena mereka tidak mengenal Nabi, mengenal dalam arti yang sebenarnya. Siapapun yang tidak bisa mengenal Nabi dengan benar, dia tidak akan pernah sampai kepada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, orang sholat mengucapkan assalamu alayka, jazakallah khair, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau bapak ibu itu mengerti siapa Rasulullah Muhammad SAW, yang tidak ada nama yang lain yang disebut di tengah-tengah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, kita menyebut nama Ibrahim, nama Ismail pun itu dalam konteksnya menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kita sebelum nama mengatakan kama shallaita ala Ibrahim, kita baca dulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jadi menyebut nama Ibrahim dan keluarganya wa ali Ibrahim itu juga konteksnya karena kita menyebut nama Muhammad. Tidak ada nama yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita kecuali Rasulullah SAW. Lalu kita mau bersikap kepada beliau seperti sikap kita kepada orang lain kebanyakan. Nauzubillah min dzalik. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan begitu, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan, kamu anggap seruan ajakan Nabi itu sebagaimana seruan antar kalian, ajakan antar kalian. Tidak, Nabi itu nek ngajak hukumnya berbeda dengan ajakan orang lain, berbeda. Nah, karena orang-orang Arab zaman jahiliyah itu mengenal Nabi sebagai tukang tenung, dukun, maka bahasa Arab dia kuasai, Nabi ada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak bisa sampai kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ya. Lihat sahabat yang sudah beriman, dari mulai Bilal bin Rabah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka ketika mengenal Nabi, menempatkan Nabi, kalau dalam perang itu badan mereka jadi perisai Nabi. Kalau sampai ada panah yang meleset dari badannya mengenai Nabi, itu mereka seperti kejatuhan langit itu runtuh menimpa dirinya. Perlindungannya sampai seperti itu sekalian ini. Kalau orang sekarang sudahlah, jangan terlalu, Nabi itu tidak perlu dibela katanya. Ketika kita bela Nabi Muhammad itu kita bela diri kita sendiri. Iya, membela akidah kita, membela iman kita. Tapi harus sekarang Nabi itu tidak usah dibela, tidak perlu dibela. Nabi sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ngomong demikian karena mereka tidak mengenal Rasulullah Muhammad SAW ini. Maka pada ayat yang 25 dikatakan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, artinya Nabi Muhammad tidak bersekutu dengan setan lalu mengatakan apa yang dikatakan oleh setan. Ini wahyu. Wahyu. Pertanyaannya sekalian, apa sebenarnya yang menghalangi mereka untuk bisa mengenal Nabi dengan benar, kemudian mengikuti ajarannya? Kalau dalam bahasa kita kajian dalam tafsir, yang pertama itu adalah ada rasanya hikid, kedengkian kepada Nabi SAW.
Kedengkian kita kepada seseorang akan menghalangi kita untuk bisa menerima apa yang dikatakan oleh orang itu meskipun itu benar. Dengki, higit, ya. Maka dalam doa kita selalu minta wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Jangan sampai kita punya rasa ghil, belenggu yang menutup hati kita, yang menyebabkan kita tidak bisa menerima perkataan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman itu. Kemudian kita terima orang-orang kafir pernyataannya itu. Maka di ayat-ayat itu dibantah oleh Allah Ta'ala, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Mestinya ayat itu masih mau dilanjutkan oleh Allah, in huwa illa dzikrun lil alamin. Tapi disela dengan kalimat, dengan ayat fa'aina tadhhabun. Maka ayat fa'aina tadhhabun itu oleh mufassir dikatakan sebagai jumlah muqtaridah, kalimat penyela. Jadi kalimat wa ma huwa biqauli syaitonir rajim itu masih dilanjutkan, in huwa illa dzikrun lil alamin iman syaa minkum an yastaqima wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tapi disela dengan fa'aina tadhhabun. Apa maksudnya sekalian? Mengapa disela begini? Kalau ada orang mau ke Simpang 5, orang dari kaum itu mau ke Simpang 5, keluar jalan ini mestinya beloknya kemana? Ke kanan. Orang tanya ke kita, mana itu Simpang 5? Kita bilang terus belok kanan. Bahkan kita gandeng orang itu untuk sampai di jalan besar tadi, kita arahkan ke kanan. Tapi orang ini mengatakan mau ke Simpang 5, tidak mau ke kanan, ngambilnya jalan ke kiri. Itu kata-kata fa'ina tadhhabun untuk menunjukkan istidlal, menunjukkan bahwa orang-orang yang mengatakan Nabi itu dibisiki oleh setan, yang mengatakan Nabi itu sihir, penyihir, Nabi itu orang gila, itu orang-orang yang benar-benar sesat. Fa'aina tadhhabun. Kalau yang benar, yang hak itu sudah cetok, tidak terselubungi oleh apapun, tapi kamu nempuh jalan yang sebaliknya, tidak ke sana. Kemana kamu mau pergi? Kemana kamu pergi? Ya. Kalau bapak-bapak mungkin kantor ibunya belanja ke supermarket, biasanya orang mau belanja itu kan sudah punya rencana mau beli ini, beli ini, beli itu. Begitu masuk supermarket, mestinya dia menuju counter yang dia mau beli barang-barang tadi. Tapi si ibu ini malah ngambil arah yang lain. Bapaknya bilang, loh mas sebenarnya mau beli apa? Kan bilang begitu. Itu kalimat fa'ina tadhhabun itu begitu. Loh kamu itu sebenarnya mau kemana? Kalau benar kepingin tujuannya itu mendapatkan kebenaran, ketika kebenaran itu ditunjukkan, kok kamu tidak mau ikut? Padahal menunjukkan kebenaran saat itu cetok, Nabi masih ada tengah-tengah. Kenapa kamu tidak? Fa'ina tadhhabun. Ya. Jalan mana yang akan kamu tempuh sebenarnya, apa yang kamu pilih dan apa yang kamu tuju, sehingga kamu itu kok tidak mengikuti jalannya orang-orang yang benar ini. Maka kemanakah kamu akan pergi? Jadi jalan apa yang akan kamu tempuh? Ya, sehingga kamu itu menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Orang yang mengatakan begini dan begitu itu berarti dia memang tidak kepingin ketemu jalan yang benar. Kalau dia ingin ketemu jalan yang benar, ya itu jalannya. At-tariqul wahid, yang kita dalam setiap sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Nah di sini sekalian penting sekalian. Mengapa kita masih diperintahkan oleh Allah terus menerus untuk membaca ayat ini ketika sholat ini? Karena kesesatan seseorang itu bisa temporer, ya selamanya, atau bisa pada waktu-waktu tertentu. Kita kadang-kadang begitu di masjid ini, kalau ditanya A jawabnya A, yang seharusnya jawabnya semua jawab A, yang seharusnya jawab B semua jawab B. Tapi kalau nanti di luar, di tengah-tengah kita transaksi bisnis, dan tengah-tengah kita punya kepentingan yang terusik dengan ikhtiar kita, jawaban kita bisa setengah A atau setengah B, atau kadang-kadang yang A dijawab B, yang B dijawab A. Itu kenapa kita ketika sholat kita ihdinas siratal
mustaqim. Artinya sabitna ala tariqatil hidayah. Tetapkan kami agar selalu berada di jalan yang lurus ini ya Allah Ta'ala. Dia sedang sholat jalan lurus itu, tapi supaya sholatnya itu dibawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi, fa'aina tadhhabun itu ayat atau kalimat yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala untuk menunjukkan betapa sesatnya mereka, karena mereka menempuh sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya. Mau ke Simpang 5 kok dari Kauban beloknya ke timur. Mau belanja gula di supermarket kok carinya konter ikan asin misalnya, tempat ikan asin, tidak ketemu. Sebenarnya kamu itu mau kemana? Kata Al-Quran begitu. Fa'aina tadhhabun, jalan mana yang akan kamu tempuh ini? Kemudian dilanjutkan, in huwa illa dzikrun lil alamin, ya. Ia tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Kata hanyalah ini bukan berarti menunjukkan pengurangan makna. Kalau saya mengatakan ya ini hanya tisu, itu artinya dia lebih rendah daripada yang lain. Tapi kata hanyalah di sini itu menunjukkan bahwa fungsi Al-Quran itu menjadi peringatan bagi seluruh isi alam ini. Zikrun di sini artinya adalah al-ilmu wal hidayah. Al-ilmu wal hidayah, informasi, pengetahuan dan petunjuk. Pengetahuan dan petunjuk berbeda sekalian. Pengetahuan dan petunjuk berbeda. Orang yang hanya memiliki pengetahuan saja, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan punya peluang yang keras untuk salah menerapkan pengetahuannya tadi. Saya contohkan tadi dalam mukadimah itu, orang Arab itu paham bahasa Arab, paham, tapi tidak mendapat hidayah, mereka tidak bisa menerapkan itu. Jadi kata zikrun di sini itu artinya adalah al-ilmu wal hidayah, pengetahuan tapi juga hidayah. Al-Quran itu begitu sekalian. Maka jangan heran kalau Al-Quran dalam beberapa ayatnya kadang-kadang menyebut Al-Quran disebut hudan linnas, tapi kadang-kadang disebut hudan lil muttaqin. Dari umum menjadi khusus. Ketika Al-Quran berbicara mengatakan hudan linnas, itu maknanya fungsional. Fungsi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, fungsi Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran mengatakan hudan lil muttaqin, itu Al-Quran berbicara mengenai yang memfungsikan Al-Quran sebagai petunjuk. Peso itu untuk memotong. Orang yang menggunakan peso untuk membunuh itu berarti ada disfungsi. Yang digunakan pisau, tapi untuk membunuh artinya disfungsi. Al-Quran ini dikatakan hudan linnas, fungsinya ditetapkan oleh Allah, semua manusia terbuka untuk bisa mengangsu petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Tidak semuanya bisa, tidak ada orang Arab saja atau orang yang tidak, semuanya bisa mendapatkan petunjuk di situ. Tapi dalam ayat yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah itu hudan lil muttaqin, yang memfungsikannya sebagai petunjuk itu hanya orang-orang takwa saja. Dan zikir itu begitu, dikatakan in huwa illa zikrun lil alamin. Zikrun lil alamin, semua yang ada di jagat ini itu bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai zikir tadi, sebagai ilmu, sumber ilmu dan sumber petunjuk. Tetapi yang benar-benar memanfaatkannya adalah yang berkehendak, liman sya'a minkum, dari lil alamin secara keseluruhan, seluruh isi alam ini, kemudian dikhususkan liman sya'a minkum ayyastaqim, yang betul-betul mereka dikatakan memfungsikan Al-Quran sebagai zikir tadi, itu mereka yang memiliki ketetapan hati, kehendak yang kuat untuk selalu istiqomah. Artinya orang-orang yang tidak punya kehendak untuk istiqomah,
Dia berarti mengabaikan fungsi Al-Quran, meskipun fungsi Al-Quran tidak bisa hilang. Fungsi Al-Qurannya tetap sebagai petunjuk, sumber ilmu dan pengetahuan tadi, petunjuk tadi. Tetapi yang mengfungsikannya hanya mereka yang berkehendak saja ini. Siapa yang berkehendak ini? Ya, yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, dan yang mengamalkan Al-Quran. Mari kita nilai diri kita masing-masing. Kita ini hanya orang yang mendapatkan fungsi atau orang yang mengfungsikan. Dikasih kunci, tidak mau dibuka pintunya, ya tidak terbuka pintunya. Kalau kita diberitahu ini kunci, bisa kau masuk ke rumah itu, kita kantongi aja kuncinya itu, atau kita letakkan di atas almari, pintunya tidak terbuka, kuncinya tidak kita gunakan. Mari kita tanya diri kita masing-masing ini, kita termasuk orang yang hanya mendapatkan Al-Quran sebagai fungsi aja, fungsional aja, atau kita yang memfungsikan Al-Quran tadi untuk seperti itu. Jarang barangkali di antara kita kalau ada sesuatu, cobalah saya mau carilah bagaimana solusi masalah saya ini ke Al-Quran. Kalau tidak bisa langsung lewat bantuan orang lain, tapi lewat bantuan orang lain untuk mengungkap, mengeksplor apa yang ada dalam Al-Quran, bukan untuk mengeksplor pikiran orang itu. Tidak. Saya itu kalau ditanya oleh siapapun sekalian, saya bisa jawab, selalu saya katakan wallahu a'lam bissawab. Karena kemampuan saya untuk mengeksplor, mengungkap apa yang ada dalam Islam itu barangkali lebih kecil dari satu potong kaki semut yang paling kecil. Masih ada orang lain. Saya tidak mutlakkan. Yang mutlak itu mendapat Al-Quran, mendapat Allah, petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Kalau saya bisa kurang. Wallahu a'lam bissawab. Seperti saya kemarin ada yang tanya dengan saya itu, saudara kita sholat gerhana ya, betul kemarin ada gerhana matahari ya. Sholat gerhana itu sebaiknya dijaharkan maupun apa disirkan. Itu pendapat ulama banyak, tidak bisa kaji. Tapi yang saya ambil yang afdal dijaharkan, disirkan juga boleh. Ya, ada lagi yang membagi kalau gerhana itu gerhana bulan, afdalnya disirkan, dijaharkan. Tapi kalau gerhananya matahari, afdalnya disirkan. Mengapa mendapat demikian? Mengikuti pendapat sholat fardu. Kita kalau sholat duhur, sholat asar itu disirkan. Tapi kalau kita sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya itu dijaharkan. Tapi orang yang tidak paham membahas mengenai jahar sholat ini bingung. Mengapa Nabi kalau sholat maghrib, isya, subuh kok dijaharkan, duhur dan asar kok tidak dijaharkan, disirkan? Lah kebingungan ini harus kembali. Mengapa sebabnya? Mesti ada sebabnya. Dicari dalam kehidupan Nabi. Oh ternyata dulu awal-awal Islam orang-orang kafir itu suka mengganggu Nabi kalau Nabi salat. Kalau mereka tengah siang hari, mereka sedang berkumpul di mana-mana. Begitu mendengar Nabi salat, dikeraskan, mereka datang. Batu itu buat klotekan, klotek. Nabinya dikelilingi begitu. Tapi kalau malam mereka tinggal di rumah sendiri, tidak dengar Nabi salat, maka salatnya dijaharkan. Sehingga jangan mengatakan salat maghrib kok disirkan, tidak sah loh, keliru ini. Itu tidak menentukan sah atau tidaknya dijaharkan dan disirkan itu, tapi afdholiyah. Masalah afdholiyah. Apakah sholat zuhur kalau dijaharkan batal? Enggak. Jadi kalau misalnya ada orang imamnya salah begitu ya, sholat zuhur lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, makmumnya jangan bilang subhanallah. Makmumnya jangan bilang subhanallah, karena itu tidak membatalkan salatnya. Imamnya mau berhenti di tengah-tengah surat, dia kemudian pelan boleh, mau diteruskan sampai surat baca keras juga boleh. Ini masalah fikih, masalah pemahaman. Nah itu yang saya katakan, dari mana orang tahu? Kembalinya kepada ilmu tadi. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin menjadi orang yang dikatakan berkehendak menjadikan Al-Quran sebagai zikir, sebagai sumber ilmu dan petunjuk, itu mesti membacanya. Mesti membacanya. Tidak mungkin tidak. Kemudian mempelajari maknanya, tahu maknanya, dan kemudian menjalankannya, mengatakannya ini. Maka Dr. Gulai Syahab ketika menafsirkan ayat Al-Quran yang berbunyi, yang menerangkan tentang bahwa nanti di akhirat Nabi itu akan mengadukan sebagian umatnya. Wa qala ar-rasul inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Rasul itu nanti mengatakan bahwa bagi sebagian umatku menjadikan Al-Quran itu tersingkir, mahjura itu tersingkir. Apa maksudnya Al-Quran tersingkir? Dr. Ghosham mengatakan tersingkir yang pertama, yang menyingkirkan yang pertama yang tidak pernah membaca Al-Quran. Itu berarti dia menyingkirkan Al-Quran. Yang kedua membaca Al-Quran tapi tidak mau tahu isinya. Yang ketiga membaca Al-Quran tahu isinya tapi tidak mau mengamalkan. Tentu masing-masing derajat pelanggarannya berbeda-beda. Sehingga membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Karena Bapak Ibu tidak bisa dikatakan liman sya'a minkum an yastaqim bil Quran, untuk istiqomah dengan menjaga Al-Quran sebagai sumber ilmu dan sumber petunjuk, kecuali kita baca. Saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian dalam satu hari minimal 50 ayat. Minimal. Mengapa 50 ayat? Banyak para ulama mengatakan siapa yang membaca Al-Quran dalam satu hari minimal 50 ayat akan dijauhkan imannya dari nifak. Minimal 50 ayat di luar sholat. 50 ayat itu paling 2 halaman. Taruhlah 2 lembar misalnya ini. Kalau dibaca 50 ayat, sekarang bacaan kita ini paling 15 menit kira-kira lah, 10-15 menit. Berapa jam kita baca WA di medsos? Berapa jam kita buka itu medsos? Maka saya kalau katakan pada anak saya, setiap 8 atau 60 hari kalian harus hafal, harus khatam Al-Quran, harus. Dan kita buat khataman bersama. Cobalah terapkan di rumah tangga. Setiap 30 hari atau 8 atau 60 hari harus ada khataman Al-Quran di rumah itu. Karena orang-orangnya setiap hari membaca Al-Quran. Dan jangan pelit. Pelitnya itu ditambah-tambah begini. Satu hari baca setengah juz, tapi dibagi, Pak kamu baca ayat surat ini sekian sampai sekian. Ya Allah, pelit sekali itu. Mestinya enggak. Baca semuanya dari awal, masing-masing baca begitu. Ditambah nanti dengan ayat-ayat atau surat-surat tertentu yang kita dianjurkan untuk baca pada waktu tertentu. Misalnya hari Jumat, malam Jumat baca surat Kahfi. Kemudian pagi hari kita baca surat surat apa kalau dianjurkan pagi itu dibaca itu? Al-Waqiah, Ar-Rahman dan Al-Muluk. Baca itu. Dan beberapa bagian dari surat. Misalnya dari surat Al-Hasyr, itu kan ada yang dikir maksurat, itu dibaca. Di samping bacaan-bacaan tadi, kita harus membaca Al-Quran sehingga Al-Quran kita sentuh, Al-Quran kita baca. Saya heran di Indonesia ini sampai hari ini saya masih katakan heranan. Masjid itu tidak memberikan akses yang mudah jamaah untuk sampai kepada Al-Quran. Al-Quran itu mesti sebenarnya di lemari, tempat yang tinggi. Kalau kita ke Haramain, Mekah Madinah, Al-Quran itu didekatkan pada jamaah. Hampir tiap tiang mesti ada. Kita paling hanya jalan berapa meter sudah ada Al-Quran. Jumlah Al-Quran itu. Coba jumlah Al-Quran di sini berapa? Tapi pengurusnya juga tidak bisa disalahkan. Karena pengurusnya bukan tidak mau ngasih banyak. Mungkin bisa ngasih setiap orang dihitung, tapi tidak ada yang baca. Bahkan maaf sekarang ini, saking tidak tahu karena apanya ya, itu Al-Qur'annya aja difotokopi kok. Saya sebenarnya tidak sependapat, cuma mungkin untuk memudahkan saja. Alangkah indahnya kalau kita dari rumah bawa Al-Qur'an, kita mau ngaji tafsir atau di sini kita bawa Al-Qur'an. Saya tidak bicara hanya di Al-Muhajirin, di beberapa masjid saya ngajar tafsir, itu orangnya hanya dengarkan tapi tidak mau bakal. Padahal mashul mushaf, nyentuh mushaf, pegang mushaf ibadah. Wan nadharu ilal mushaf ibadah. Melihat ke mushaf ibadah. Wal qiraah ibadah, wal fahmu ibadah, wat tadabbur ibadah. Isinya ibadah tok. Maka di rumah diusahakan jumlah Al-Qur'an jangan lebih sedikit dari jumlah anggota keluarga. Kalau perlu malah satu orang punya lebih dari satu Al-Quran, satu Al-Quran khusus, satu ada terjemahnya. Iya, dimanjakan di rumahnya. Al-Quran itu di nomor satukan.
Kalau mau beri hadiah untuk mama, beri Al-Quran. Al-Qurannya sudah baik, yang sudah selama dibaca, dirawat lagi, sampul atau belikan yang baru. Ya. Kalau orang dulu justru Al-Qurannya tidak seperti ini. Saya masih ingat musola-musola dulu rata-rata Al-Quran itu sudah hilang sampulnya. Itu tanda apa? Hah? Sering dibaca. Kalau sekarang dari mulai dibeli, diletakkan sampai dipusukkan masih kempling sekalian. Kertasnya itu masih putih, bahkan kadang-kadang kalau dibuka masih ada yang melekat tanda belum pernah sampai dibuka ke halaman itu. Lalu bagaimana kita mau mengatakan mau menjadi orang liman syaa an yastaqim, liman syaa an yastaqim? Nggak bisa. Memang sekalian di zaman sekarang yang super sibuk ini membaca Al-Quran, kalau kita tidak memaksa diri akan sulit. Maka paksa diri. Habis subuh kalau barangkali selain rebuh dari sini jangan olahraga dulu, jangan langsung duduk di tempat yang nyaman, yang baik, yang bersih, menghadap kiblat, kalau bisa baca Al-Quran setengah juz atau 1 juz, silakan. Antum, Anda sekalian akan merasakan berkah yang luar biasa. Ya, betul sekalian, berkah yang luar biasa, termasuk karena banyak orang minta berkah materi, termasuk berkah dunia. Yang kepingin hidupnya dimudahkan oleh Ta'ala, dimudahkan untuk mendapatkan kenikmatan dunia, membuat kita mendekat kepada Allah, dekatlah dengan Al-Quran. Maka Al-Quran sekali mengatakan liman sya'a ayyastaqim, yakni ayyastaqim bil Quran. Liman sya'a minkum ayyastaqim bil Quran. Pada ayat yang lain yang sudah kita kaji, liman sya'a dzakara, liman sya'a dzakara. Al-Quran mengatakan liman sya'a, artinya ayo silakan, yang mau boleh, yang enggak silakan, enggak mau gitu. Mari nilai kita masing-masing, kita termasuk yang mau atau yang tidak ini. Kemudian sekalian, ayat yang berikutnya ini wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalau tadi berbicara mengenai kehendak kita, sekarang ini kehendak kita ini dilimitasi, dijadikan sub bagian dari kehendak yang lebih besar, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita punya karepo kayak opo, kalau Allah melihat dalam hati kita sebenarnya itu tidak ada kekarepan, tidak terjadi. Jadi kalau diberitahu begini, yang mendengar hatinya itu dikuatkan. Tanda orang menguatkan hati untuk melakukan yang baik, yang benar, salah satu tandanya adalah tidak menunda-nunda. Nek diomongi, dinasehati kon sedekah misalnya, itu tanda dia memiliki azm, tekad, semangat, kehendak yang kuat untuk sedekah. Itu pulang ngambil duit sedekah. Sahabat tuh begitu. Orang terus bengkot doang, nanti sudah nanti diperbaiki. Jadi bagaimana kita bisa berkehendak itu, kehendak kita jadikan dari kehendak yang lebih besar, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekalian tidak membantah atau menghilangkan peran usaha kita. Manusia itu diberikan oleh Allah apa yang namanya kasbun, usaha. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk tetap dan terus di jalanku, lanahdiyannahum, aku pasti, kami kata Allah pasti akan memberikannya kepada jalanku ini. Kesungguhan. Jadi bukan berarti kemudian Allah ora menghendaki aku ora dadi wong apik. Oh, enggak begitu. Yang dimaksudkan Allah menghendaki di sini adalah Allah memberikan potensi. Itu kehendak Allah. Potensi untuk tahu, potensi untuk paham, potensi untuk bisa mengamalkan, itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada potensi itu. Bukan berarti bahwa usaha kita itu menjadi tidak ada artinya apa-apa kalau Allah tidak menghendaki. Tidak. Tapi kehendak Allah itu kehendak yang bebas. Kehendak Allah itu kehendak yang bebas, tidak terikat. Berbeda dengan kehendak kita, itu masih terikat.
sangat terikat. Maka saya katakan tadi ayat wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin itu melimitasi, membatasi kehendak kita ini dengan kehendak Allah yang maha besar ini. Ya. Kita sering baca zikir misalnya bismillah masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, atau bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Kita sering baca zikir itu dalam maksurat. Baca ada ini maksud, ada dalam zikir itu. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Al khair wasyarr itu tergantung kehendak Allah. Bukan berarti kita tidak punya peran untuk menghindari yang buruk dan mendapatkan yang baik, tidak. Tapi peran kita ini di bawah peran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan Allah bersifat mutlak ini. Maka sekali lagi sekalian, Al-Qur'an tidak hanya mengatakan wa ma tasyauna illa an yasha Allah, tapi mengatakan sebelumnya liman syaa minkum ayyastaqim. Bahkan ini didahulukan. Liman syaa minkum ayyastaqim didahulukan, baru wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Artinya ada ikhtiar dulu, ada usaha dulu. Tetapi nanti yang terjadi, yang berlaku itu bukan atas usaha kita. Yang terjadi dan berlaku adalah semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah sekalian, maka orang-orang yang sudah tekun beribadah, orang-orang yang sudah rajin ngaji, tidak boleh nepuk dada. Aku wis jadi wong soleh, tidak bisa. Karena kita ini bukan mensolehkan diri kita sendiri, tapi hanya berusaha menjadi orang soleh. Yang mensolehkan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa mensolehkan seseorang di tengah-tengah lingkungan yang sangat kotor. Seperti siapa misalnya? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu di tengah-tengah orang yang sangat zalim, sangat kotor, disolehkan oleh Allah itu. Artinya Allah melihat apa yang dilakukan oleh istrinya Fir'aun ketika berdoa misalnya Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ada kemauan disucikan meskipun lingkungan yang sangat berpengaruh begitu. Nabi juga pernah mengatakan sebagai kebalikan dari ayat tadi cerita istri Firaun, Nabi mengatakan begini, iyyakum wa hadra'ad diman, hati-hati kamu dengan hadra'ad diman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadra'ad diman itu seperti apa? Apa maksudnya? Karena istilah baru. Nabi menjawab, imra'atun salihah fi mambitis su, wanita yang salihah tapi tumbuhnya di lingkungan yang rusak. Jadi kadang-kadang bisa ada keterpengaruhan, orang itu baik tapi dipengaruhi juga oleh lingkungan, tapi pengaruh lingkungan tidak mutlak. Contohnya siapa? Tadi istri Fir'aun tadi. Lingkungannya seperti itu, tapi kehendaknya bagus, Allah beri. Maka yang paling dominan, yang paling penting kita adalah kita ini punya kemauan dan punya kehendak. Allah nanti akan memberikan apa yang menurut Allah baik buat kita ini. Tapi kalau sudah kehilangan tekad, kehilangan kehendak, tidak mau berusaha, ya sudah, Allah akan arahkan kita kepada kelompok orang-orang yang tidak punya kehendak tadi. Ya, disinilah Islam yang kita anut Ahlus Sunnah ini menolak yang namanya Jabariyah dan Qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Jabariyah, juga bukan Qadariyah, karena peran usaha itu dilakukan. Al-Quran juga mengatakan begitu, wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Itu ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa ada peran manusia, ada fungsi kamu sebagai manusia, diberikan akal segala macam. Aku yang menuntun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi sekalian, kita tidak hanya dekat dengan Al-Quran dalam suasana semacam ini, tapi dekat dengan Al-Quran kita ini sepanjang hayat kita. 24 jam kita hidup dalam sehari, maka 24 jam nilai-nilai Al-Quran itu harus kita usahakan untuk bisa menjadi jiwa dan roh kita ini. Akhirnya ada kesesuaian ya antara awal-awal ayat ini ya dengan akhir ayat ini. Awal-awal ayatnya menyatakan tentang kiamat.
Ditutup dengan Allah dengan menyebutnya Rabbul Alamin, yang menguasai alam ini Allah Ta'ala. Maka yang akan menegakkan kiamat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran selalu begitu sekalian, antara pembukanya dan penutupnya itu merupakan satu kesatuan, tidak terpisah. Nah, tengah-tengahnya ini berupa uraian atau isian yang harus kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat sekalian, dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya dari apa yang saya sampaikan. Yang baik semata-mata itu adalah karena tuntunan dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk adalah karena kelemahan saya sebagai manusia, sebagaimana layaknya manusia yang lain. Insyaallah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mau mendengar yang baik dan mengikutinya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dijadikan oleh Allah pertemuan yang penuh rahmat. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan mudah-mudahan perpisahan kita dari tempat ini adalah perpisahan yang telah dilebur segala dosa kita. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan kalau tanya kembali hari ini yang terkait Pak Santi langsung masuk ke hati santai. Semoga apa yang saya baca tadi bisa